Halo semuanya, selamat pagi. Kita kembali di kelas online metodologi penelitian pertemuan kelima. Kita akan membahas chapter 5, yaitu tentang bagaimana memformulasikan desain penelitian. Ya, formulating the research design. Oke, pertama-tama research design itu adalah bagaimana kita bisa create suatu research ya dengan memanfaatkan beberapa planning di awal ya. Jadi di sini dikatakan bahwa research design and methods is what makes a good idea into a great research study. Ya, jadi dari idea yang ada di pikiran kita, yang ada di kotak kita, bagaimana ide-ide tersebut dapat dinyatakan, diwujudkan ke dalam sebuah penelitian yang baik. Yang pertama, you have a good idea. Ya, kita tentu ada ide-ide penelitian. Lalu kita berpikir ya bahwa kita mungkin dapat mengumpulkan berbagai macam informasi untuk mengetes ide kita ya dengan beberapa cara. Lalu kita melakukan literature review untuk mengkonfirmasi bahwa ide yang ada di dalam pikiran kita itu merupakan ide yang bagus. Sama kita juga perlu mengkonfirmasi bahwa ide tersebut it hasn't been done well before. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membuat penelitian yang scientific, ya, yang berkualitas. Now, what should I do to make it scientifically rigorous? Ya, ini yang menjadi concern kita. Ya, bagaimana dari idea, ya, lalu dari prosedur pelaksanaannya, literature review, sampai kita melakukan penelitian yang scientific dan mempunyai kualitas yang baik. Apa itu research design? Ya, research design intinya adalah rencana. Ya, rencana umum mengenai bagaimana kita menjawab research questions. Research design harus mempunyai objektif yang jelas. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mempropose cara mengkoleksi dan menganalisa data yang akan dikumpulkan nanti. Ya, jadi di sini methodological choice. Bisa pakai kuantitatif dengan menggunakan angka-angka ya, statistik, lalu kualitatif misalnya dengan mengadakan interview ataupun memakai kedua ini ya, kuantitatif dan kualitatif, yaitu pakai mixed methods. Dan setelah datanya dikumpulkan lalu dianalisa, kita perlu menginterpretasi datanya dan discuss ya, melakukan diskusi terhadap hasil dari hasil dari analisa itu ya, findings-nya apa saja ya. Kita menemukan sesuatu di dalam data itu ya, kita bisa melakukan diskusi. Ini research methodology ya, mengulang. Apa itu research methodology? Nah, itu mengenai teori bagaimana sebuah penelitian bisa dilaksanakan, termasuk secara teori dan juga assumption philosophical, ya, upon which research is based and the implications of this for the method or method adopted. Ya. Itu research methodology, teori bagaimana melakukan research intinya, ya, termasuk filsafat di balik melakukan penelitian itu. Nah, ini menurut si Saunders 2007. Nah, sedangkan research methods definisinya adalah merupakan teknik-teknik prosedur yang digunakan untuk mengambil data, menganalisa data, ya, termasuk
questionnaires, observasi, interview, dan teknik menganalisa datanya bisa pakai statistical dan non-statistical techniques menurut Saunders 2007. Dengan kata lain, metode research itu concern dengan prosedur untuk mengambil dan menganalisa data penelitian. Nah, itu inti dari metode research ya. Metodenya bisa macam-macam. Bisa memakai interview, survei, observasi, secondary data, ya, dan lain sebagainya. It is helpful to think of methods as tools that provide a set of strengths that you can use to accomplish a range of goals. Ya. Jadi methods itu adalah tools, ya, tools kita untuk melakukan analisa data, ya, melakukan collection data dan menganalisa data dengan tujuan untuk mendukung penelitian. Lalu research design, ya, ini tadi sudah disinggung, general plan, how we will go about answering our research questions. Isinya ada apa aja? Ada objectives. Ya, it will contain clear objectives derived from our research questions. Ya, kita menspesifikasikan sources from which we intend to collect data. Lalu bagaimana kita mau mengumpulkan dan menganalisa datanya. Lalu discuss ethical issues, masalah etis ya, dan juga batasan-batasan yang mungkin kita harus hadapi. Ya, misalnya access to data, time, location, money yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Ya. Nah, definition dari research design, apa itu? Ya, research design is a plan, structure, and strategy, ya, of investigation so conceived as to obtain answers to research questions or problems. Intinya adalah rencana, ya, rencananya bagaimana kita bisa mengumpulkan, ya, lalu menganalisa data yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Ya. Scheme or program of the research outline, ya, mulai dari writing hypothesis sampai operational implication to the final analysis of data. Ini menurut Kerlinger 1986. Jadi ini kayak semacam planning, outline, terstruktur, ya, yang terstruktur. Jadi pembaca bisa dengan jelas dapat mengetahui bagaimana penelitian kita itu dilakukan. Ya, itu research design definition. Function. Nah, research design functionnya adalah kita should be able to provide answers to the following research queries. Misalnya, what is the study about? Studinya tentang apa? Data apa yang diperlukan? Ya, tujuan dari studi itu kayak gimana? Sources dari pengambilan datanya itu siapa atau apa? Lalu what should be the place or area of the study? Ya, ini juga bisa berbicara mengenai sampling frame ataupun konteks dari studi tersebut. Itu research design. Ya, lalu what time approximately is required for the study, ya, sampai jangka waktu berapa panjang studi itu dapat mulai sampai diselesaikan. What should be the amount of materials of number of cases for the study. Nah, ini hubungannya dengan sample size, ya, sample size-nya berapa. What type of sampling should be used, ya, tipe samplingnya, apakah random sampling atau convenient sampling. Nah, lalu what method of data collection would be appropriate. Ya, nah ini di sini baru kita concern dengan metode pengumpulan datanya. Apakah memakai survei, observasi, interview, focus group, dan metode-metode lainnya.
Nah, ini kita sedikit mengulang ya. Ontologi, ya, ontologi berasal dari Greek word ontos dan logos, ya, being, dan juga kalau logos itu artinya study. Nah, ini ontologi merupakan sebuah studi tentang nature of being, ya, or of becoming existence and their differences and similarities. Ya, intinya adalah natur dari sesuatu, ya, nature of being. Nah, ini how various existing entities can be grouped together on the basis of similar characteristics, and it tries to find out those similarities. Ini ontologi. Lalu, try to answer questions that begin with what. Ya, lalu try to find a relation between the objects that exist. Nah, people who deal in ontology try to understand why a particular things occur, how it is related to other things. Ini pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang berkaitan dengan ontologi. Ya, kita ingin mengetahui sesuatu itu apa sih? Ya, sesuatu ini nature-nya apa? Nah, gitu. Dan juga hubungannya dengan objek-objek lain ya. Dari sesuatu ini, hubungan dengan sesuatu yang lain tuh seperti kayak gimana? Epistemologi. Ya, epistemologi itu berasal dari kata epistem yang berarti knowledge. Ya, lalu logos itu means study, ya. Studi tentang pengetahuan. Ya, epistemologi. The study which deals with the aspect of procuring the knowledge. Bagaimana kita mengetahui sesuatu, yaitu epistemologi. Dan it is more concerned with the nature of sources and scope and limits of knowledge. Ya, berkisar tentang hubungan dengan pengetahuan itu sendiri dan limit dari pengetahuannya. Aim at discovering the true meaning of knowledge. Ya, balik lagi ya, mengenai epistemologi adalah bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu adalah benar ya, dan yang paling benar. Dan pengetahuan tentang pengetahuan kita. Ya, kita mengetahui apa yang kita tahu, bagaimana kita tahu tentang sesuatu. Nah, itu adalah epistemologi. Ini hubungannya ya, ada ontologi, what's out there to know, lalu epistemologi, what and how can we know about it. Lalu ada metodologi, how can we go about acquiring that knowledge. Methods-nya, which precise procedures can we use to acquire it, dan sources-nya, which data can we collect. Nah, ini saya kira gambarnya sangat baik sekali ya untuk menjelaskan hubungan antara ontologi, epistemologi, metodologi, metode, dan sources. Ya, jadi di sini bisa kelihatan dengan jelas bedanya metodologi dan methods. Ya, kalau methods itu fokus ke prosedurnya, precise prosedurnya, operasionalnya, ya, step by stepnya, apa yang benar-benar harus dilakukan. Ya, tapi kalau metodologi, how can we go about acquiring that knowledge? Ya, ini merupakan teori untuk melakukan penelitian. Ya, termasuk filsafat di baliknya itu masuk ke metodologi. Nah, methodological choice ya, methodological choice ada dua, ada monomethod sama multiple methods. Ya, kalau monomethod ada kuantitatif dan kualitatif, multiple methods multi-method dan mixed methods. Di kuantitatif itu sendiri ada multi-method quantitative study, multi-method qualitative study. Ya, kalau multiple methods ini menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Ya, mixed method sendiri itu ada mixed method simple dan mixed method kompleks. Nah, ini di figur 5.2 methodological choice. Nah, tadi kan ada kuantitatif sama kualitatif. Bedanya apa kuantitatif sama kualitatif? Nah, kalau kuantitatif ini datanya berupa angka ya, struktur data. Untuk dianalisanya memakai statistical analysis. Conclusionnya itu objektif. Contohnya adalah dengan menggunakan survei atau eksperimen.
itu kuantitatif. Ya. Sedangkan kualitatif itu unstructured data, ya bentuknya bisa berupa ini kata-kata, berupa summary untuk analisanya, ya conclusionnya bisa subjektif. Contoh metodenya memakai interview, focus groups, atau observation. Ya, di sini kuantitatif itu berupa angka-angka, ya, 4,3, 70,8% dan sebagainya. Lalu kualitatif itu ada like, easy, awkward, slow, squirrel, ya, berupa kata-kata kalimat gitu, kualitatif. Kuantitatif, ya, berupa numeric data, numbers, ya, questionnaires, bisa pakai statistik, research filosofinya tuh positivism, approach-nya didaktif, ya, karakteristiknya bisa investigasi relasi antara different variables sama factors, bisa memakai probability sampling techniques, collection techniques-nya itu bisa mono sama multi method. Research strategies-nya bisa memakai eksperimen ataupun survei research. Nah, itu kuantitatif. Sedangkan kualitatif itu non-numbers data, ya selain angka. Research filosofinya interpretif, ya subjective and socially constructed meanings dalam ya ke constructed meanings ya. Lalu approach-nya induktif, karakteristiknya meanings and relationship between the meaning ya, meaning and relationship between the apa yang dibahas ya, apa yang apa yang constructed. Lalu developing conceptual framework and theoretical contribution, non-probability sampling techniques. Research strategies-nya itu bisa case study, grounded theory, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kualitatif. Ya, ini penjelasan mengenai kualitatifnya seperti ini. Nah, kalau mixed method itu mengkombinasikan antara kuantitatif dan kualitatif. Bisa pakai didaktif, induktif, ataupun dua-duanya, abduktif. Dan ini dikombinasi in a variety of ways, from simple to complex and sequential forms. Ya, bisa dilakukan secara bermacam-macam ya, sampai ke kompleks dan sequential. Nah, ini contohnya kalau mixed methods ya, di figure 5.3. Mixed method itu seperti ini ya, concurrent dilaksanakan secara bersama-sama, kuantitatif sama kualitatif jalan bareng. Kalau sequential yang tadi kita sempat singgung, yaitu kualitatif methods dulu di satu studi ya. Ini anggap di satu penelitian ya, dimulai dari kualitatif dulu lalu dilanjutkan dengan quantitative methods, atau kebalikannya, dimulai dari kuantitatif dulu, baru dilanjutkan ke qualitative methods, atau multi-phase, ya, sequential multi-phase. Ada qualitative methods, quantitative methods, lalu dilanjutkan lagi dengan qualitative methods. Ya. Jadi kuantitatif dan kualitatif itu bisa dipakai secara bersama-sama di dalam satu proyek penelitian. Nah, tujuan dari desain penelitian, exploratory studies, ya kalau tujuannya adalah exploratory studies, kita ingin tahu apa yang sedang terjadi, ya mengetahui sesuatu, gain insights about a topic of interest. Nah, kita bisa ingin mengerti apa ada isu, problem atau fenomena yang terjadi. Dan kalau exploratory study, namanya juga explore ya, itu flexible dan adaptable to change, bisa berubah-ubah. Selain itu adalah descriptive studies, ya ini extension of exploratory research. Ini bisa membuat suatu profil yang akurat of events, persons or situation. Ada juga explanatory studies. Nah, ini untuk create suatu causal relationship antara variabel-variabel, ya hubungan sebab akibat antara variabel yang ada.
Lalu evaluative studies, ya kita bisa find out how well something works, contohnya dengan melakukan penilaian, assessment, ataupun combined studies, ya combine one or more purpose in its design, atau dengan kata lain melakukan mixed methods. Nah, research strategies ada macam-macam, kan ada survei, eksperimen, interview, focus group, grounded theory, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas eksperimen. Nah, eksperimen ini adalah laboratory based research, sangat precise, makanya disebut dengan gold standard untuk melakukan penelitian. Nah, ini studying the probability of a change in an independent variable causing a change in another dependent variable. Ya, hipotesisnya ada null hypothesis dan alternative hypothesis. Nah, eksperimen itu perlu dibuat, ya, desainnya yang namanya experimental design. Ada beda-beda experimental design, ada classical experiment, ya, ada satu grup yang merupakan experimental group dan satu grup lagi control group. Lalu ada quasi experiments. Nah, quasi experiments ini bedanya dengan classical experiments. Kalau classical experiments itu assign partisipan secara random, tapi kalau quasi experiments partisipannya itu tidak secara random di-assign ke dalam grup. Dan ada satu lagi namanya within subject design, yaitu repeated measures. Nah, kalau repeated measures, satu grup dengan grup lain itu mempunyai subjek partisipan yang sama. Ya, tapi kalau bukan within subject, selain within subject ada yang namanya between subject designs. Nah, itu tiap grup punya research partisipan, ya, subjek partisipan yang berbeda. Ya, jadi orangnya nggak sama. Nah, ini jenis-jenis desain dari eksperimental. Tipe-tipe variabel ada independent variable, ya, variabel yang that is being manipulated or changed to measure its impact on a dependent variable. Ya, variabel yang kita ubah-ubah dan untuk mengetahui efeknya terhadap dependent variable. Ya, dependent variable merupakan sebuah variabel that may change in response to changes in other variables. Ya, contohnya akibat dari independent variable berubah, apa yang terjadi dengan dependent variable. Apa itu mediating variable? Mediating variable adalah variabel yang ada di tengah ini. Ya, jadi ada independent variable mempengaruhi mediating variable mempengaruhi dependent variable. Ya, a variable located between the independent and dependent variables which explains the relationship between them. Lalu ada moderator. Nah, moderator adalah sebuah variabel yang dapat mempengaruhi relasi antara independent variable dengan dependent variable. Ya. Kalau control, additional, observable, and measurable variable that need to be kept constant to avoid them influencing the effect of independent variable dan dependent variable. Nah, selain control, ada lagi namanya confounding variable. Nah, confounding variable meaningnya adalah extraneous but difficult to observe or measure variables that can potentially undermine the inferences drawn between the independent variable and dependent variable. Need to be considered when discussing result to avoid spurious conclusion. Nah, confounding variable itu variabel-variabel yang selain independent variable yang juga bisa mempengaruhi dependent variable. Ya. Nah, ini adalah confounding variable. Ya, kalau control itu variabel yang juga bisa mempengaruhi dependent variable, tapi kita tetap masukin, ya, dan itu sifatnya konstan. Ya, supaya kita mengontrol variabel-variabel seperti misalnya demographic variable. Let's say education level atau gender, umur. Nah, itu merupakan kontrol variabel, ya, ataupun kontrol-kontrol variabel lainnya yang bisa mempengaruhi hubungan antara independent variable dengan dependent variable. Ini figur 5.4 merupakan classical experiment strategy. Ya, kita lihat ada dua grup, dibagi menjadi dua grup, ada control group, experimental group. Ya, kalau ini grup membersnya di-assign secara random, lalu dependent variable di-measured. Nah, kalau experimental group ada namanya intervention, ya, intervention manipulation of dependent variable.
Kalau control group itu nggak ada apa-apa, nggak ada. Ini disebut dengan treatment ya. Intervention ini disebut dengan treatment yang akan mempengaruhi dependent variable. Ya. Karena control group itu tidak ada treatment apa-apa, maka tidak ada intervention. Ya, experimental group ini yang diadakan intervention. Ya, karena kita ingin mengetahui efeknya apa dari intervention yang kita lakukan, efeknya apa terhadap dependent variable. Contohnya kalau classical eksperimen, misalnya kita mau melakukan penelitian tentang online learning, ya, effect of online learning terhadap kepuasan mahasiswa. Nah, kita mau jadikan dua grup. Satu grup adalah experimental group, satu lagi control group. Kalau experimental group itu adalah grup yang melakukan online learning. Nah, sedangkan yang control group adalah grup yang melakukan traditional learning biasa yang datang ke kelas. Nah, kita mau lihat efeknya apa. Apakah experimental group mempunyai satisfaction yang lebih tinggi dibandingkan control group atau sebaliknya. Nah, di experimental group, interventionnya adalah pembelajaran dilakukan secara online. Kalau di control group, tidak ada intervention. Pembelajaran dilakukan secara biasa dengan datang ke kelas menggunakan traditional teaching methods. Ya, jadi kira-kira seperti itu contoh umumnya ya. Kalau kita mau melakukan penelitian tentang efek online learning dengan memakai research strategies-nya classical experiment strategy. Lalu ada survei. Nah, survei ini didaktif ya, exploratory and descriptive research menggunakan questionnaires. Ya, saya kira kalian cukup familiar dengan survei karena pernah mengisi SFQ, yaitu survei. Ya, datanya terstandarisasi, sangat ekonomis, dan gampang untuk dianalisa datanya. Ya, datanya kuantitatif, bisa menggunakan deskriptif ataupun inferential statistik. Ya. Lalu kalau case study itu in-depth inquiry into a topic phenomenon within its real life setting. Nah, ini contohnya misalnya insights from intensive in-depth research, lalu rich empirical description and the development of theory. Ini penggunaan case study itu bisa untuk membuat suatu teori. Lalu ada grounded theory. Nah, ini grounded theory ini umumnya dipakai untuk membuat generate a new theory. Jadi teori that is grounded in or developed inductively from a set of data. Nah, ini filsafatnya memakai interpretivism. Grounded theory, dia develop theoretical explanation of social interactions and processes in a wide range of contexts. Juga memprovide systematic approach to collect and analyze qualitative data. Ya, jadi umumnya kalau kita menggunakan qualitative data, ya kita bisa memakai strategi grounded theory. Ada 3 stages, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Apa itu open coding? Itu reorganization of data into categories. Axial coding, recognizing relationship between categories. Selective coding, integration of categories to produce teori. Ya, jadi intinya kalau open coding, reorganization menjadi kategori. Kalau axial itu relasi antara kategori yang ada. Selective coding, integration of categories, ya, mengintegrasikan kategori-kategori yang ada untuk membuat suatu teori yang baru. Nah, grounded teori ini ya memang paling sering digunakan untuk kita meng-create a new theory based on the facts, ya, based on the hasil interview ataupun data-data kualitatif yang ada. Nah, bagaimana dengan waktu untuk melakukan penelitian ya? Ada 2, cross sectional sama longitudinal. Kalau cross sectional itu dilakukan sekali, ya, one time, gitu ya. Study of particular phenomenon at particular time. Lalu time constraint dan usually survey strategy. Nah, cross sectional studies itu biasanya dipakai ketika kita melakukan survei, ya, cross sectional. Kalau longitudinal study itu dilakukan secara mempunyai time frame yang banyak, yang lama, dan dilakukan secara berulang-ulang. Ya, capacity to study change. Tujuannya adalah untuk salah satunya adalah untuk melihat perubahan sewaktu-waktu. Ya.
Capacity to study change and development. Nah, ini longitudinal study, dia mengkolek data, massive amount of data over time. Ya, jadi ada koleksi data itu bukan cuma sekali, ya, beda dengan cross-sectional studies. Kalau cross-sectional studies itu satu kali aja, tapi kalau longitudinal studies itu bisa berkali-kali, ya, koleksi datanya. Nah, ada istilah reliability and validity. Ya, kalau reliability itu concern dengan replikasi dan konsistensi. Ya, replicate an earlier research, then get the same findings. Nah, itu reliable. Kalau validity itu hubungannya dengan appropriateness of the measures used. Ya, jika kita concern dengan validitas pertanyaan-pertanyaan survei, nah itu hubungannya dengan validity. Ya, validity, appropriate. Apakah pertanyaannya ini appropriate atau tidak? Ya, valid atau tidak? Lalu juga accuracy of the analysis and results of and generalizability of the findings. Ini hubungannya juga dengan validity. Di tabel 5.3 ada ancaman-ancaman terhadap reliability, khususnya yang berhubungan dengan partisipan. Ya, ada participant error, ada participant bias, researcher error dari segi si peneliti itu sendiri, dan juga researcher bias. Participant error, apa yang dimaksud dengan participant error? Ya, misalnya asking a participant to complete a questionnaire just before a lunch break may affect the way they respond compared to choosing a less sensitive time. Ya, jadi partisipannya itu yang ngaco, ya, karena bisa salah satu alasannya yang mungkin si partisipan itu sedang baru beres atau mau makan, ya, lunch break, lalu disodorin pertanyaan-pertanyaan kuesioner, ya, jadi dia nggak konsen gitu untuk menjawab pertanyaannya, akhirnya jawab asal-asalan dan jadilah participant error. Lalu participant bias, any factor which induces a false response. For example, conducting an interview in an open space may lead participants to provide falsely positive answers where they fear they are being overheard, rather than retaining their anonymity. Nah, ini bias, ya. Jadi partisipan ini tidak menjawab dengan sebenar-benarnya karena ada hal yang dia takutin atau hal dia yang nggak nyaman. Ya, misalnya sewaktu kita menjawab survei, mungkin kita cenderung untuk menjawab semuanya baik gitu, ya. Kita agak kurang enak untuk memberikan jawaban yang kurang baik atau jawaban yang jelek. Nah, itu hubungannya dengan participant bias. Ya, atau dari contoh yang di slide ini, ya, sewaktu di interview tapi berada di publik, partisipan jadi malu untuk berbicara jujur, ya, untuk menyampaikan suatu hal yang jujur, akhirnya dia bicara ngasal, ya, bicara yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya, karena ada rasa ketakutan, takut didengar oleh orang lain, ya, dan itu akan mengancam anonimitinya dia, ya, takut tahu kalau dia yang ngomong, ya, dan bisa bermasalah mungkin, ya, jika orang lain tahu. Nah, selanjutnya adalah researcher error. Ya, researcher error itu any factor which alters the researcher's interpretation. Misalnya, a researcher may be tired or not sufficiently prepared and misunderstand some of the more subtle meanings of his or her interviewees. Ini jadi bahaya juga. Researcher ini salah menginterpretasi apa yang dikatakan oleh si interviewees. Lalu researcher bias, any factor which induce bias in the researcher's recording of responses. For example, a researcher may allow her or his own subjective view or disposition to get in the way of fairly and accurately recording and interpreting participants' responses. Nah, ini juga bahaya dari sisi researchernya, harusnya dia nggak bias, ya, atau tidak ada sesuatu disposisi dari diri dia sendiri. Namun jika ada bias, ya, subjective view dari researchernya, itu akan menjadi masalah researcher bias, ya, dan ini bisa mengancam reliabilitas dari penelitian itu.
Ini kalau validation, ya, the process of verifikasi research data, verifikasi analisis, dan juga interpretasi untuk establish their validity, credibility, atau authenticity. Ya. Cara untuk melakukan validation kita bisa menggunakan triangulation. Ya, triangulation apa itu? Ya, kita menggunakan data source yang berbeda-beda ya, using more than one source of data and method of collection to confirm. Jadi misalnya kita menggunakan beberapa metode research strategies ya. Di awal kita melakukan survei lalu dikonfirm dengan eksperimen. Ya, ataupun sebaliknya, kita melakukan eksperimen dikonfirm dengan survei. Begitu juga kita juga bisa melakukan interview di awal, ya, datanya kualitatif, lalu dikonfirm dengan data kuantitatif melalui survei, ya, ataupun eksperimen. Nah, jika kita melakukan hal tersebut, itu namanya triangulation. Selanjutnya ada participant atau member validation. Nah, ini untuk taking or sending research data back to participant to confirm. Nah, ini agak jarang terjadi. Ya, intinya adalah kita mengkonfirmasi ke partisipan terkait hasil dari penelitian kita. Ya, dikirim balik ke partisipan, lalu minta pendapatnya benar nggak maksud dia seperti ini gitu. Oke, baik. Saya kira itu inti-inti atau poin-poin penting dari chapter 5 ya, terkait research design, formulasi research design. Ya, ini cukup banyak materi yang harus di-cover ya. Jadi apa yang saya sampaikan di video ini adalah intisarinya saja ya. Jadi saya harapkan kalian tetap membaca bukunya untuk mendapatkan informasi yang lebih detail ya terkait chapter tersebut. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas chapter 6 yaitu Negotiating Access and Research Ethics, halaman 220 sampai 269 di buku Research Methods for Business Students. Sekali lagi saya harapkan kalian baca dulu bukunya ya, baru menyimak video ini. Dan juga kalau ada sesuatu yang kalian ingin tanyakan, silahkan kalian menggunakan forum diskusi ataupun menggunakan social media seperti Line, personal message ke saya ya. Nanti saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar kalian. Baik, saya kira demikian untuk online kelas kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak dan tetap semangat. Juga jangan ini ya, kalian tetap berusaha meskipun kita online learning, tapi kalian bisa tetap belajar dan berusaha untuk lebih baik supaya kita bisa menyelesaikan kelas ini dan sebenarnya bukan hanya menyelesaikan kelas ya, tapi kalian mendapatkan sesuatu. Nah, mendapatkan sesuatunya ini justru yang menurut saya yang paling penting. Ya, kalian bisa mendapatkan ilmu tentang metodologi penelitian. Ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kalian dan sampai bertemu di kelas online berikutnya. Selamat pagi.